Bedanya Paulus dengan Muhammad, kalau dengan Yesus di bumi langit, Anda jangan bandingkan Muhammad dengan Yesus ya. Bumi langit ya, tidak terbandingkan. Anda membandingkan Muhammad ya sama Paulus. Ya, Paulus sebelum jadi Kristen dan Muhammad sebelum jadi Islam. Karena Muhammad dulu itu Kristen ya. Muhammad kenapa? Karena istrinya Muhammad itu orang Kristen. Di zaman itu orang Kristen harus menikah dengan orang Kristen. Ya wajib. Apalagi paman dari istrinya si Warakah ya, itu adalah seorang pembaca kitab suci, seorang pendeta. Ya, maka si istrinya Muhammad yang pertama ini juga seorang seorang Kristen. Menikahnya dengan cara Kristen, mereka keluarga Kristen kok. Apalagi kan nggak ada walinya kan Warakah waktu menikah. Maka ya pasti dengan cara Kristen, nggak mungkin dengan cara Islam, nggak mungkin, ya, nggak nyembah patung aja udah bagus untuk orang Islam zaman itu kan. Makanya akhirnya Muhammad, walaupun dibesarkan oleh seorang penyembah patung, ya kakeknya Muhammad kan penyembah patung itu, Muhammad kan yatim piatu, kakeknya Muhammad adalah seorang penyembah patung, ya, seorang penjaga Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada 480 ya, 480 atau 360 berhala. Jadi Muhammad memang akrab dengan penyembahan berhala dari kecil. Tetapi begitu dia mau kawin sama siapa Zainab ya, istrinya Muhammad itu ya. Ya Khadijah kok Zainab, Khadijah ya, 360 ya. Sama Khadijah ya dia harus jadi Kristen. Nah, makanya Anda amatin ya, selama Khadijah masih hidup, maka Muhammad itu monogami, tidak selingkuh, tidak berani main perempuan sama yang lain. Nah, padahal si Khadijah udah mau nenek-nenek, udah mau jadi nenek-nenek. Muhammadnya masih muda belia, ya, wah libidonya masih tinggi ya. Saya nggak boleh hari ini nggak boleh ngomong yang jorok-jorok ya. Uh, Anda yang ngomong hoax, ya, Anda bisa bantah saya kalau Muhammad itu sudah Islam sebelum menikah dengan Khadijah, saya kasih 1 miliar, ya. Waktu dengan istri pertamanya, dengan keponakannya Warakah itu, Muhammad menikahnya dengan cara Islam, kalau Anda bisa buktikan saya kasih 1 miliar, tunai, ya, tunai, ya. Jadi Muhammad itu sudah pasti, ya. Nah, zaman itu pembaptisannya dipercik, dikerucuk, ya kan, dikerucuk. Ya kayak orang wudu, ya sama saja kayak orang wudu sama saja. Apalagi kalau Kristen zaman itu Kristen yang seperti golongannya Muhammad yang sholat segala macam. Zaman itu Kristen itu sholat ya. Kristennya Khadijah, Waraka itu kalau memang itu cerita itu ada, mereka itu Kristen yang sholat. Lihat ya, Muhammad itu monogami selama zaman hidupnya istrinya itu. Dan dia seorang yang jujur dan saleh. Katanya siapa? Katanya dia sendiri kan? Ya kan? Tidak suka membunuh. Pernahkah Muhammad membunuh atau memerintahkan pembunuhan? Nggak pernah, ya. Nggak pernah. Dia tidak suka membunuh. Dia setia kawan, ya. Nggak pernah dia hianati temannya sendiri, ya. Nggak pernah, ya. Jadi Muhammad ketika menjadi seorang Kristen, dia monogami, jujur, saleh, tidak suka membunuh, dan setia kawan. Paulus sebelum jadi Kristen, dia juga selibat dan tetap anti perceraian. Karena orang Yahudi itu anti perceraian ya. Paulus itu adalah mazhab yang keras ya, mazhabnya dari mazhab yang keras ya, yang anti perceraian. Paulus dulu menganiaya jemaat Kristus, suka dengan kekerasan, ya, tapi dia melarang melampiaskan hawa nafsu, nggak boleh ya, karena tradisi orang Yahudi itu melarang melampiaskan hawa nafsunya. Dan Paulus juga menjaga hidupnya dalam kekudusan, walaupun belum jadi Kristen, karena memang Paulus adalah seorang penganut hukum Taurat sejati, ya. Nah, Muhammad setelah jadi Islam, dia berpoligami, saudara. Istrinya konon 23. Lalu bahkan dia menikahi istri anak angkatnya sendiri. Ya, disuruh cerai, anaknya disuruh cerai, terus dikawinin sama dia. Ya, ini terjadi dengan sangat luar biasa sekali. Lalu menikahi bocil. Apakah bocil?
bocil adalah bobo yang mencicil. Ya, Anda pikir sendiri. Terus Muhammad berkata, aku ingin menikahi Bunda Maria. Saking besar libidonya, selama 20 tahun dia ngempet. Saudaraku, tiba-tiba dia berkata, aku ingin menikahi Bunda Maria. Bahkan ya orangnya saja sudah nggak ada, fantasinya bisa kemana-mana ya. Artinya itu pikirannya jorok sekali. Ada di pikiran itu ya, fantasi-fantasi itu ya. Cabul banget. Jadi saya nggak salah ya waktu saya berkata bahwa Muhammad itu sesat dan cabul, maha cabulullah ya. Coba Anda bayangkan prestasinya Muhammad, yang paling menyolok dari prestasinya Muhammad, yang ditiru oleh umatnya adalah apa? Cabul. Dengan orang kalau pengen istri 4, ya mau istri kedua saja, dia kan begitu ngeliat perempuan lain, langsung dia, wah, nafsu kan? Dia sudah punya istri, lalu kepengen lagi kan? Itu kan namanya cabul. Apalagi 4. Apalagi ini Muhammad 23 dan bahkan dia menikahi istri anak angkatnya sendiri, disuruh cerai, lalu dia kawinin, ya, lalu dia menikahi bocil, bobo mencicil, dan bahkan dalam imajiner pun dia ingin menikahi Bunda Maria yang Maha Kudus. Ya Bunda Maria yang kudus kan, Bunda Kudus kan. Dan Muhammad suka berdos, suka apa? Suka ngibul ya. Dari orang yang jujur dan saleh, dia ngibul. Ya dia ngomong, padahal pada malam hari dia lagi nidurin istri sahabatnya sendiri. Waktu istrinya dia niduri istri sahabatnya, kepergok sama teman-teman yang lain. Baginda, kamu dari mana? Semalaman kami mencari. Padahal dia baru nidurin istrinya sahabatnya. Lalu dia bilang apa? Saya pergi naik kuda betina. Naik bagal, kepala seorang wanita cantik. Ya, Papa Alfa Charlie Alfa Romeo, aku melayang di udara. Wah, nunggangi bagal itu rasanya seperti apa? Fata Morgana. Kemana? Setiap melangkah, hop, hop. Nah, setiap langkahnya itu ya sejauh mata memandang. Artinya setiap langkah mau mata memandangnya mau nyampe, belum nyampe juga ternyata. Ya kan? Artinya apa? Itu kan fata morgana. Kalau Anda lihat oase itu ya di padang gurun, kelihatannya ada air kan, begitu nyampe, waktunya masih jauh lagi di sana lagi. Itulah fata morgana. Saya naik kuda dengan kepala betina seperti fata morgana. Ya kan? Itu fata morgana. Artinya itu semua metafora saja, tahu nggak? Lalu rasanya itu seperti naik ke langit yang ketujuh, melayang-layang kan. Aku melayang di udara, Papa Alfa Charlie Alfa Romeo, aku melayang di udara. Wah, enak banget rasanya. Nah, coba kalau dia nunggangi bagal jantan. Coba dia nunggangi wingspoolnya Babel. Jenggotan, oh ya nggak enak, pedang-pedangan, saudara. Nggak akan dia bilang, Papa Alfa Charlie Alfa Romeo, aku melayang di udara. Nggak ada. Adanya apa? Nyungsep, nyungsep, nyungsep lagi. Nyungsep lagi. Nyungsep. Ya kan? Ya. Kalau saya nunjukkan dalil-dalilnya, nanti kita jadi hari ini belajar Al-Quran sama belajar hadis. Kita kan tadi mau belajar Alkitab ya, makanya saya nggak usah tunjukkan. Anda semua sudah tahu. Anda tinggal browsing saja di internet ya. Hadis Nabi Muhammad poligami, hadis Nabi Muhammad menikahi istri anak angkatnya, hadis Nabi Muhammad menikahi Aisyah, hadis Nabi Muhammad ingin menikahi Bunda Maria Ibu Yesus, hadis Nabi Muhammad berdusta, meniduri istri sahabatnya. Itu di dalam, itu ceritanya ada di asbabun nusulnya ini ya, Al-Isra ya. Waktu Isra Mi'raj itu. Nah, padahal dia malam itu lagi nidurin istri sahabatnya, tapi ngomongnya dia lagi naik ke nah itu semua ada semua di internet. Anda tinggal ke hadis Nabi. Semua yang saya tulis itu Anda tinggal ditulis di depannya hadis Nabi Muhammad poligami, hadis Nabi Muhammad menikahi istri anak angkatnya, hadis Nabi Muhammad menikahi anak kecil, hadis Nabi Muhammad ingin menikahi ibu Isa putra Maryam, ibu Isa. Hadis Nabi Muhammad berdusta. Jadi suka berdusta ya. Padahal tadinya dia jujur. Hadis Nabi Muhammad merampok. Anda lihat ya, Idul Fitri itu
adalah hari kemenangan atas perampokan. Karena udah bangkrut Muhammad. Karena sudah bangkrut, maka ia harus merampok, saudara. Harus merampok orang Quraisy ini ya. 1.000 orang Quraisy dibantai dengan tidak berperasaan. Dibunuh semua itu 1.000 orang Quraisy itu ya. Ya, oleh 300 orang. Berarti kan kejamnya minta ampun, haus darah kan, kalap kan. 300 orang membunuh 1.000 orang itu berarti kalap sekali, saudara. Ini perampokan yang kalap. Ya sama seperti bajing loncat ya. Muhammad itu mematikan yang hidup. Orang lagi hidup disuruh dibunuh. Bunuh semua ya. Bunuh kafir dimanapun mereka berada. Ya kan? Nah, terus Anda lihat ya. Mengaku dirinya nabi. Ngaku-ngaku kalau dia adalah nabi. Ya. Terus akhirnya tragis ya. Matinya diracun ya. Nah, itu semua ada hadisnya semua ya. Dan di Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Paulus? Paulus itu setelah jadi Kristen pun masih tetap selibat dan anti perceraian. Orang Yahudi itu anti perceraian ya. Dan orang Yahudi juga anti perceraian. Orang Kristen juga anti perceraian. Kalau ada, itu oknum. Anda harus bedakan ajaran dengan oknum. Kalau ada ustadz, ya pengen punya istri banyak, apalagi sekali kawin 2, apalagi di Aceh sekarang ya, ada undang-undang diizinkan boleh poligami. Itu memang ajarannya, bukan oknum. Kalau ada yang tidak poligami, itu oknum. Kalau ada orang Islam tidak poligami, itu oknum. Kalau ada orang Kristen poligami, itu oknum. Kebalikan ya. Islam dan Kristen ini saling berantitesis, bertolak belakang. Kalau ada orang Kristen ya yang cabul, itu oknum. Pendeta cabul, itu oknum. Kalau ada orang Islam cabul, itu ajarannya. Kalau ada yang tidak cabul, itu oknum. Beda ya. Kalau orang Kristen tidak cabul, itu ajaran Kristen, memang jangan cabul. Kalau ada orang Kristen cerai, pendeta cerai, itu oknum. Ajarannya tidak boleh cerai. Kalau di Islam, ajarannya boleh. Boleh poligami, boleh cerai, boleh menikahi isi anak angkatnya, boleh menikahi anak kecil. Kalau ada pendeta atau romo yang kemudian jadi pedofil, itu oknum, ajarannya bilang nggak boleh. Kalau orang Islam, itu ajarannya begitu. Kalau ada yang tidak, itu oknum. Kebetulan ada yang nyadar. Kalau ada orang Islam ya yang tidak merampok, itu oknum karena ajarannya nabinya suka merampok. Loh itu jangan ngomong hoax. Itu beneran. Ya. Kalau ada orang Kristen yang merampok, itu bukan ajaran Kristen. Itu oknum. Karena Yesus tidak pernah merampok. Ada Paulus berkata, aku merampok kamu, yang dimaksud sama seperti saya nih, ngerampok Anda nih. Nah, ayo semua masuk ke Damaris uangnya. Nah, itu adalah sebuah metafora. Ya, karena uangnya itu juga bukan buat Paulus, uangnya itu ya dari satu jemaat dikirimkan ke jemaat yang lain untuk membantu orang susah, bukan untuk memperkaya diri Paulus. Kalau Muhammad untuk memperkaya dirinya sendiri ketika dia merampok, buat makan, buat dia survive supaya karena dia sudah kolaps, sudah bangkrut. Kalau orang Kristen ada yang ngerampok itu oknum. Kalau Paulus bilang aku merampok jemaat, itu bukan dia merampok artinya nodong terus dibunuh, bukan. Itu metafora. Dan itu pun dia lakukan buat jemaat lain, bukan buat dirinya sendiri. Anda harus tahu itu. Ya, kemudian Paulus menghidupkan yang mati. Ada seorang muda bernama Etikus, ya, dia jatuh dari lantai 3 lalu mati. Didoakan sama Paulus dan hidup lagi. Muhammad, bunuhlah kafir, bunuhlah Yahudi, bunuhlah orang-orang ini dimanapun mereka berada. Muhammad kemudian memberitakan Islam dakwah dengan cara membunuh mengacungkan pedang. Paulus tidak pernah berdakwah dan melakukan penginjilan dengan mengacungkan pedang. Paulus tidak pernah bunuh orang. Sebelum Paulus menjadi Kristen, dia banyak bunuh orang. Tetapi setelah dia jadi Kristen, Paulus tidak pernah bunuh orang. Muhammad sebelum jadi Islam, dia seorang Kristen. Dia tidak pernah bunuh orang. Setelah Muhammad menjadi Islam,
Dia suka bunuh orang. Saya pernah tanya ya, si Agustan itu ya, dia menghalalkan darah saya. Saya tanya sama dia dan dia jawab dengan polos kan. Agustan, selama kamu jadi penginjil dulu, ya selama kamu jadi Kristen, pernah nggak kamu mau bunuh orang lain? Dia bilang nggak pernah. Nah, kenapa sekarang kamu setelah jadi Islam kamu menghalalkan darah saya? Karena setelah jadi Islam dia jadi haus darah. Ya kan? Itu fakta kan? Anda mau bilang apa coba? Hani Christian, waktu dia jadi penginjil, pernah nggak dia menghalalkan darah? Ya orang nggak pernah. Begitu dia jadi Islam, dia menghalalkan darahnya saya. Sama darahnya Fadila Mula, darahnya Saifuddin. Artinya apa? Setelah jadi Islam, dia jadi bengis. Ya, bengis itu bukan kebelet ngising, bukan ya. Bengis kejam. Nah, bukan bengis belet ngising, ngawur. Ya, beda. Nah, lihat sebelah kiri ya. Paulus mengaku dirinya rasul. Bukan ngaku-ngaku kan? Muhammad ngaku dirinya nabi. Apa sih bedanya nabi sama rasul? Ya kan? Anda harus tahu bedanya. Jangan asal membeo. Saya kasih tahu bedanya. Ya, rasul dengan nabi. Paulus tidak pernah mengatakan dirinya adalah nabi. Ya, Yesus tidak pernah berkata akan ada rasul palsu, nggak ada. Zaman Paulus yang namanya rasul, ya zamannya Paulus, itu artinya jongos. Ya, rasul itu artinya jongos, pesuruh. Ya, zamannya Paulus itu rasul itu sama dengan jongos, mengaku dirinya jongos, pesuruh. Kalau nabi, ya itu artinya orang yang melihat jauh ke depan. Di zaman Paulus, yang namanya nabi itu adalah sebuah kedudukan yang mulia, adalah sebuah julukan yang mulia. Tidak ada dari zaman Abraham sampai ke zamannya Yesus, orang mengaku dirinya adalah nabi kecuali Elia, ya kecuali Elia. Bahkan Yohanes pun disebut nabi, dia bilang enggak, saya bukan nabi. Tapi Muhammad ngaku-ngaku dengan semangat dirinya adalah nabi. Beda, kalau rasul itu jongos. Zaman sekarang aja kata rasul itu disebut keren. Nah Muhammad ikut-ikutan, dia menyebut dirinya rasul. Dia enggak ngerti tuh rasul itu artinya jongos. Apostel ya, suruhan, pesuruh. Ya. Kemudian Paulus Martin menjadi martir atas keinginannya sendiri. Seharusnya dia sudah dilepas. Disidang oleh Gubernur Felix, dia harusnya bilang, kalau kamu tidak naik banding, kamu sudah boleh pulang, sudah bebas. Enggak, saya mau naik banding kepada Kaisar. Muhammad matinya bukan karena kehendaknya sendiri, karena diracun. Paulus matinya sebagai sahabat Kristus. Ya, dia dikatakan sahabat Kristus karena dia hidupnya penuh kasih. Muhammad matinya teriak-teriak, temukanlah aku dengan sahabat yang maha tinggi. Siapa sahabat yang maha tinggi? Yesus Kristus. Ya, ialah sahabat kita yang setia. Ya, Yohanes 13. Tiada seorang sahabat, ya, tiada seorang kasih yang melebihi seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Muhammad enggak, dia egois, nyawanya buat diri sendiri. Buktinya apa? Buktinya waktu di Mekah dia mau dibunuh sama orang Quraisy, ya dia jadi mendadak jadi tenggelam. Muhammad menjadi tenggelam. Tenggelam itu bukan orang Cina, bukan ya. Maksudnya tenggelam itu petang-petang hilang. Tiba-tiba dia hilang. Wah, sahabatnya pada nyariin dia bingung. Nggak taunya kabur ke Medina. Di Medina sahabat Muhammad ditolong oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Setelah dia menang perang lawan Quraisy, orang Kristen sama orang Yahudinya diusir dari Medina. Makanya dia kembali dia nggak setia kawan. Dia berkhianat kepada orang Kristen dan orang Yahudi yang dulu telah menolongnya mendapatkan suaka politik di Medina. Ya, Anda tahu kan sekarang bedanya Muhammad dengan Paulus, betapa biadabnya orang ini. Betapa mulianya orang ini, betapa biadabnya orang ini.